yang ke-10, tumakninah dalam sujud. Tumakninah dalam sujud batas minimalnya yaitu seukuran membaca subhanallah. Tumakninah batasnya minimal dengan seukuran membaca subhanallah. Itu lama itu, batas lama minimal tumakninah. Paling lamanya gimana? Paling sempurnanya dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Atau boleh tadi dibaca sampai 11 kali. Baca 3 kali ditambah dengan doa sujud itu lebih baik daripada baca 11 kali. Ya, tinggal bebas pilih kalau mau sholat sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, kita lihat kondisi makmum, jangan lama-lama juga. Nah, setelah kita mengetahui itu semuanya, sujud berikut dengan tumakninahnya, apa faedah daripada sujud? Faedah daripada sujud yang pertama adalah untuk kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendah. Kita punya anggota tubuh, dan anggota tubuh yang paling kita hormatin itu kepala. Tapi kita sujud kepada Allah, kepala yang kita hormatin kita letakkan di bawah. Artinya jangan pernah diri kita merasa terhormat di hadapan Allah. Maka anggota tubuh yang paling terhormat aja kita taruh di bawah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga kehormatan di depan manusia itu bagus. Tapi di hadapan Allah kita merasa hina, merasa rendah, maka anggota yang paling kita hormatin kita taruh di bawah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadu. Tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menjawab sebenarnya. Ini bisa dibilang untuk menjawab dan sekaligus membantah bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di langit. Betul nggak? Ada nggak yang bilang Allah itu ada di langit? Banyak, ada. Kalau memang Allah itu ada di langit, dan posisi kita untuk lebih dekat kepada Allah bukan sujud, tapi berdiri. Dan enak orang Bogor lebih dekat sama Allah, puncak, naik gunung aja kita kalau mau dekat sama Allah, atau naik pesawat lebih dekat lagi sama Allah kalau bilangnya Allah itu ada di langit. Tapi hadis Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abd min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika lagi sujud. Sujud ngadep kemana? Bumi. Sujud kita ada di bumi. Kalau memang Allah adanya ada di langit, berarti bukan sujud tempat terdekat. Tapi Rasulullah katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jelas, Pak? Tempat paling dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah posisi sujud. Ini kan bisa membantah yang mengatakan bahwasanya Allah ada di langit. Maka Nabi mengatakan fa'akthirud du'a, perbanyaklah oleh kalian doa di saat sujud. Mustajab ketika kita doa lagi sujud. Posisi kita tawadu, menyungkur, merendah, merasa hina di hadapan Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyakin doa. Jelas sampai sini? Yang mengatakan Allah ada di langit, Allah fis sama. Maksud daripada fis sama itu maksudnya Allah maha luhur, Allah maha tinggi kemuliaannya. Bukan langsung didefinisikan tempat Allah ada di langit. Tapi Allah maha luhur. Allah nggak bisa dibatasin sama arah. Allah sendiri, Allah yang menciptakan arah. Jadi Allah tidak bisa, jangan batasi Allah dengan arah. Lah kok kita ngadep ke arah? Mana kiblat sholat? Berarti Allah ada di sana? Enggak.
Itu memang karena perintah Allah. Dulunya sholat menghadap Masjidil Aqsa, lalu berpindah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu semata-mata kita ngikutin perintah Allah. Kalau Allah nggak merintah, kita nggak bakal ngadep sono sholat. Betul nggak? Di mana ada kiblat? Ada di Ka'bah, ada di Mekah. Arahnya mana? Sana. Orang semua sholat ngadep ke kiblat. Aura positif semua ada di Ka'bah. Bahkan titik 0 derajat bumi, porosnya bumi ada di Ka'bah. Tempat gravitasi terbesar ada di Ka'bah. Betapa banyak orang yang ngelilingin Ka'bah tawaf. Kenapa kita kelilingin Ka'bah saat tawaf tuh? Dan ngelilinginnya ini sebelah kiri, nggak ada kanan. Baling-baling kalau muter, kalau kita puterinya ke kanan, maka baling-baling turun ke bawah. Tapi kalau kita puterinya yang belokinnya ke kiri, maka tuh baling-baling muncak ke atas. Pernah dulu kita main, ada orang tukang jualan baling-baling tuh ya, kita mainin begitu-begitu. Nah itu kalau kita puteri ke kanan, dia malah turun ke bawah. Kalau ke kiri malah ke atas. Begitupun tawaf akan meningkatkan derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya kita aja sunnah ngadep ke kiblat. Sehat itu. Semua arah positif ada ke arah sana. Itu. Ini kita tidur ngadep ke mana? Ada kobi ini Ustaz, ngadep ke mana lagi? Tadi omelin ya. Dan faedah yang kedua dalam segi kesehatan sujud itu, seluruh tubuh kita ini butuh darah, karena darah membawa oksigen ketika mengalir. Dan anggota tubuh yang paling jauh daripada jantung si pemompa darah mana? Bagian tubuh atas kita yang paling jauh daripada jantung adalah otak. Maka ketika kita sujud, itu jantung akan mengalirkan darah sampai kepada otak. Dan darah membawa oksigen. Banyaknya orang yang kekurangan oksigen di kepalanya. Puyeng dikit-dikit, puyeng. Ini karena nggak ngalir ke sini nih. Lamain kalau sujud, biar lancar. Kecepatan mengalirnya ketika kita sujud itu lebih daripada ketika kita posisi berdiri. Itu membantu kesehatan kita sujud. Dari segi kesehatan Allah perhatikan kita. Dalam sholat kita dapat bonus. Hidup kita lebih baik lagi, hidup kita lebih sehat lagi. Maka sujud jangan cuma bentar-bentaran. Yang ada malah tambah puyeng.